selamat datang. Pernah nggak sih Anda kepikiran apa sebetulnya yang terjadi setelah hidup ini selesai? Nah, menurut keyakinan dalam Islam, ada sebuah perjalanan yang luar biasa yang menanti setiap jiwa. Yuk, kita telusuri bareng-bareng peta perjalanannya dari tanda-tanda pertama akhir zaman sampai ke tujuan final yang kekal. Dan perjalanan kita ini dimulai dengan sebuah gambaran yang sangat kuat. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Ayat ini seolah-olah melukiskan dentuman pertama dari akhir zaman, sebuah peristiwa kosmik yang jadi gerbang pembuka untuk semua yang akan kita bahas setelah ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, akhir yang gak bisa dihindari. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hari kiamat itu? Jadi gini, hari kiamat itu ternyata bukan cuma satu momen kehancuran aja. Ini tuh sebuah proses yang punya dua bagian penting. Yang pertama, ya kehancuran total alam semesta. Tapi yang lebih krusial lagi, ini adalah momen di mana semua manusia dari zaman dulu sampai akhir dibangkitkan lagi untuk bertanggung jawab. Jadi ini bukan cuma akhir, tapi awal dari babak baru, babak akuntabilitas. Tapi akhir zaman ini nggak datang tiba-tiba tanpa aba-aba loh. Diyakini ada tanda-tanda yang mendahuluinya. Nah, tanda-tanda ini bisa kita bagi jadi dua kategori besar. Oke, jadi ada dua jenis tanda. Pertama ada yang namanya tanda-tanda kecil atau sugra. Ini dianggap sebagai fenomena-fenomena yang mungkin sudah mulai kita lihat di dunia sekarang. Terus yang kedua ada tanda-tanda besar atau kubra. Nah ini adalah peristiwa-peristiwa dahsyat yang jadi sinyal kalau kiamat itu sudah benar-benar di depan mata. Coba deh kita lihat tanda-tanda kecilnya. Banyak diantaranya terdengar familiar ya. Kayak berita utama hari ini, bencana alam di mana-mana, hoaks dan fitnah menyebar cepat, orang berlomba-lomba bangun gedung pencakar langit, sampai pergeseran nilai-nilai sosial. Ini semua dianggap sebagai tren yang sedang berjalan di dunia kita. Nah, sekarang kita pindah ke tanda-tanda besar. Ini levelnya udah beda, skalanya jauh lebih masif dan spesifik. Misalnya, munculnya sosok Dajjal, kembalinya Nabi Isa, sampai fenomena alam yang nggak masuk akal, kayak matahari terbit dari arah barat. Inilah sinyal-sinyal finalnya. Oke, setelah tadi kita lihat tanda-tanda di skala alam semesta, sekarang kita geser fokusnya ke skala personal. Karena perjalanan setiap jiwa itu dimulai dari satu pengalaman yang pasti dialami semua orang, kematian. Kematian dalam konteks ini adalah momen krusial saat jiwa terpisah dari raga. Ini adalah sebuah gerbang. Sebuah titik transisi yang mutlak harus dilewati dari panggung dunia ini ke fase berikutnya yang akan kita telusuri. Nah, jadi begini alurnya. Setelah kematian, langkah selanjutnya adalah Yaumul Ba'ats, hari di mana semua orang dibangkitkan secara massal dari kubur mereka. Dari situ, semua jiwa akan digiring dan dikumpulkan di satu tempat yang sangat luas, namanya Padang Mahsyar, untuk menunggu pengadilan. Coba deh kita bayangkan suasananya. Seluruh umat manusia, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, kumpul di satu dataran yang sama. Matahari digambarkan berada sangat-sangat dekat di atas kepala. Suasananya pasti luar biasa tegang, di mana semua orang menunggu, menanti giliran mereka untuk diadili. Dan inilah puncaknya. Setelah penantian yang terasa begitu lama, akhirnya tiba momen penentuan. Momen di mana setiap perbuatan, setiap kata, setiap niat selama kita hidup akan ditimbang dan dihakimi. Konsep utamanya di sini adalah mizan, yang artinya timbangan. Tapi ini bukan timbangan biasa ya. Ini adalah timbangan keadilan ilahi yang super presisi, di mana nggak ada satupun perbuatan, baik atau buruk, sekecil apapun yang akan luput dari perhitungan. Terus, apa aja yang ditimbang? Ya, semua perbuatan kita. Di satu sisi timbangan, ada hal-hal seperti sholat, kejujuran, menolong orang, yang bakal bikin berat ke sisi kebaikan. Nah, di sisi lain, ada perbuatan seperti bohong, mencuri, atau menyakiti sesama yang bakal memberatkan sisi keburukan. Konsep pemadilan yang tadinya abstrak jadi terasa sangat konkret kan? Oke, jadi setelah semuanya ditimbang, lalu apa? Nah, disinilah masuk tahap Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Ini adalah hari di mana hasilnya keluar, keadilan ditegakkan sepenuhnya, dan setiap jiwa akan menerima balasan yang setimpal dengan apa yang ditunjukkan oleh timbangan amal mereka. Perjalanan yang super panjang ini akhirnya membawa setiap jiwa ke pemberhentian terakhir. Dan di ujung jalan ini hanya ada dua kemungkinan tujuan. Dua rumah abadi yang kondisinya sangat bertolak belakang.
Kontrasnya jelas banget. Di satu sisi, ada surga, tempat yang penuh kenikmatan abadi sebagai hadiah. Di sisi lain, ada neraka, tempat penderitaan abadi sebagai hukuman. Keduanya adalah konsekuensi langsung dari hasil pengadilan yang baru saja dilewati. Surga itu digambarkan sebagai puncak dari segala kedamaian dan kebahagiaan, tempat yang indah, dengan sungai mengalir, makanan lezat yang gak ada habisnya, dan kebahagiaan yang kekal. Inilah balasan bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih berat. Sebaliknya, neraka adalah tempat konsekuensi, digambarkan dengan api yang menyala-nyala, siksaan, dan penderitaan tanpa henti. Ini adalah tujuan akhir bagi mereka yang timbangan amal buruknya lebih dominan, seperti orang yang ingkar atau suka menindas orang lain. Dan dengan tibanya jiwa di salah satu dari dua tempat itu, maka selesailah sudah seluruh rangkaian perjalanan. Dimulai dari tanda-tanda di bumi, lalu melewati kematian, kebangkitan, pengadilan yang maha adil, hingga akhirnya tiba di rumah abadi. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan reflektif di akhir. Inti dari seluruh perjalanan ini kan adalah gagasan tentang akuntabilitas mutlak, bahwa semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Jadi pertanyaannya untuk kita renungkan adalah, bagaimana gagasan tentang adanya pengadilan akhir ini seharusnya membentuk cara kita bertindak di kehidupan kita sekarang ini. Terima kasih sudah menyimak.